Malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menteri Perhubungan nyatakan akan mengusut unsur pidana kebakaran kapal Barcelona 5 yang menewaskan 5 penumpang. Polisi memeriksa 10 saksi insiden pernikahan anak Deddy Mulyadi yang berujung pada insiden tewasnya 3 warga. Presiden Prabowo lontarkan sejumlah pujian untuk PSI yang kini memiliki logo gajah. Jangan lewatkan ulasannya dalam dialog utama kami. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Yasir Neneama. Dan saya Masister Tarigan Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama kami awali dari Jakarta. Saudara, kebakaran terjadi di Jalan Garuda, Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api berkobar di permukiman padat penduduk merambat hingga ke area pasar. Warga RW 2 Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat dikejutkan kepulan asap yang muncul dari tengah permukiman. Banyaknya material berbahan kayu membuat api kian membesar hingga merambat ke area pasar. Peristiwa kebakaran menghanguskan puluhan rumah tinggal milik warga. Tim damkar langsung memadamkan api dibantu warga di kawasan padat Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Dari pantauan visual udara memperlihatkan asap hitam masih membumbung tinggi di permukiman padat penduduk di Jalan Garuda, Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Menurut tim damkar, ada 70 rumah terbakar dan 2 warga mengalami luka ringan dirawat di puskesmas setempat. Alhamdulillah untuk jam 11.30 kita sudah bisa lokalisir, artinya sudah tidak menjalar dan sekarang sudah penuntasan karena area cukup luas, kita perlu beberapa waktu lagi untuk penuntasan. Jadi sekarang masih proses pendinginan. Untuk sementara data info awal dari petugas kami mendata 70 rumah yang terbakar. Untuk data sementara ya, kita belum kita nanti minta informasi ke RT RW-nya setempat. Ada yang terluka mungkin Pak? Dari warga ada yang terluka karena berusaha memadamkan luka ringan terbakar. Kemudian sudah dibawa ke puskesmas. Ada luka-luka bakar ringan. Sorotan lain, saudara, kebakaran kapal Barcelona 5 menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Hingga Senin pagi, saudara, kapal masih mengepulkan asap dari rangka kapal. Dua armada kapal dari Lantamal 8 Manado disiagakan untuk berjaga sekaligus melakukan pemadaman api di kapal Barcelona 5 pasca insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu siang. Berdasarkan visual yang diterima Kompas TV dari Dinas Penerangan Lantamal 8 Manado, terlihat kepulan asap tipis
keluar dari rangka kapal Barcelona 5 yang masih terapung di sekitar perairan laut Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Unsur gabungan Basarnas Manado masih melakukan pencarian korban di sekitar perairan Talise. Hingga Senin siang, saudara, masih ada keluarga penumpang KM Barcelona yang masih mencari informasi soal keberadaan keluarga mereka. Cobanya ini Barcelona 5 Tabacas, Barcelona 5. Seorang semua di laut. Menteri Perhubungan yang ditemui saat mengunjungi korban kebakaran KM Barcelona 5 di rumah sakit menyebut sedang mendalami perbedaan data manifest penumpang dengan data korban dari Basarnas. Tim SAR gabungan mengevakuasi 571 orang dari KM Barcelona 5. Jumlah ini melebihi data manifest yang mencatat penumpang berjumlah 280 orang, saudara. Sementara itu, saudara, untuk penyelidikan penyebab kapal terbakar ini, Menteri Perhubungan menyerahkannya pada polisi. Pak, ini ada data yang sedikit berbeda antara manifest dengan pengakuan dari Data Basarnas. Kita perlu verifikasi. Seperti tadi kan penjelasan dari penumpang ada yang dia tukeran. Jadi kita harus memastikan itu juga. Ini sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian apa yang harus kami perbaiki, kami akan perbaiki. Ya, karena kalau ada kelalaian ataupun ada tindak pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Itu yang paling Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut hari ini memeriksa 1 nahkoda dan juga 13 anak buah kapal KM Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Kabid Humas Polda Sulut mengatakan pihaknya kini masih melakukan penyelidikan terkait dengan terbakarnya KM Barcelona 5. Dari penyidik kita ya, penyidik Pol Air telah sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap 1 nakoda ya dan 13 ABK. Ini sedang dalam proses pemeriksaan. Ya. Kalau indikasinya nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Tragedi terbakarnya KM Barcelona 5 di perairan Talise, Sulawesi Utara menyisakan kisah haru sekaligus heroik, saudara. Di tengah kobaran api dan asap pekat di badan kapal, ada seorang pria yang mengenakan jaket pelampung menenangkan seorang balita yang ketakutan di tengah laut. Saat berada di tengah laut, ia juga menggendong sang balita tersebut dan membantu sang ibu untuk menggunakan jaket pelampung. Iya, apa? Bil, ada om sololeh kita. Aku pengen pala. Om ambil akan dulu dong. Sambil berenang dan bertahan di tengah laut, saudara, pria tersebut tidak hentinya menenangkan sang balita yang ia gendong di tengah ketakutannya. Pria yang diketahui bernama Abdul Rahman Agu ini tidak sedikit pun melepaskan genggaman balita yang ia selamatkan sampai akhirnya sebuah perahu kecil menghampiri mereka. Sambil berteriak, saudara, Abdul meminta agar skoci tersebut segera membawa balita yang ia selamatkan karena sang balita sudah sangat kelelahan berada di tengah laut. Dari video amatir ini, saudara, tampak terlihat balita korban kapal Barcelona ini pun langsung dibawa perahu kecil untuk segera diselamatkan. Yo. Alhamdulillah adik selamat.
Minggu siang yang cerah berubah menjadi petaka ketika sejumlah penumpang KM Barcelona 5 terpaksa terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Api yang diselimuti asap tebal tiba-tiba membakar kapal yang mereka tumpangi di tengah laut saat perjalanan dari Pulau Talise menuju kota Manado. Dari 571 orang yang berada di kapal, 3 korban tewas sudah diidentifikasi, sementara 2 lainnya masih dalam proses identifikasi. Sejumlah keluarga penumpang kapal hingga kini masih berdatangan ke pelabuhan Manado untuk mencari keberadaan keluarga mereka. Termasuk Haninje Saringpuang, salah satu korban yang berhasil menyelamatkan diri, mengaku masih mencari keberadaan anaknya yang sempat terombang-ambing di laut. Hari Minggu sama papanya karena keadaan itu ada dia tadi tinggalkan itu kentutu gobok. Jadi bapak so panik, bapak ini berbagi sisa gobok itu. Dia kemarin ada kita, itunya dapat lihat dari bapak dalam jauh. Bisa berenang ada? Bisa. Untuk mengungkap penyebab kebakaran kapal Barcelona 5, Direktorat Polairut Polda Sulawesi Utara memeriksa nahkoda dan 13 anak buah kapal yang terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Alamsyah Hasibuan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait terbakarnya KM Barcelona, termasuk adanya kelebihan penumpang di dalam kapal. Sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap 1 nakoda ya, dan 13 ABK. Ini sedang dalam proses pemeriksaan. Manifest penumpang itu 280. Ternyata melebihi dari manifest. Insiden kebakaran kapal Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara menambah rentetan panjang kasus transportasi laut di Indonesia. Masih di bulan yang sama, tepatnya pada 2 Juli 2025, kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Insiden KMP Tunu Pratama Jaya menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan belasan lainnya masih hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Aksi heroik dilakukan seorang pria untuk menyelamatkan balita di tengah laut saat kapal Barcelona 5 terbakar. Pria tersebut adalah Abdul Rahman Agu yang kini sudah bergabung bersama kami melalui Zoom di Kompas Petang, saudara. Kita sapa, selamat petang Kakak Abdul. Ya, selamat sore. Selamat sore Kakak Abdul. Ini aksi yang luar biasa begitu ya. Di tengah Kakak Abdul harus menyelamatkan diri karena terombang-ambing di tengah laut. Ada keinginan yang luar biasa untuk menyelamatkan seorang bayi ataupun balita saat itu. Bisa diceritakan bagaimana peristiwa tersebut? Saya waktu di Lirung itu dia jadwal kapal sebenarnya berangkat jam 4 sore. Terus ada pemberitahuan dari pihak kapal, akhirnya berangkat jam 1 malam karena ada cuaca agak buruk. Pas sampai di perairan Talise jam 1 lebih, di situ ada pemberitahuan pemeriksaan tiket. Dan kita disuruh pergi ke ranjang masing-masing. Pas sudah mulai penagihan tiket dan belum sempat selesai, ada teman saya, kebetulan kami 3 orang, teman saya bilang ada asap di belakang kapal. Saya langsung ke belakang, tapi bawa HP. Di situ saya rekam-rekam.
dan ABK situ sempat memadamkan api juga, tapi kayaknya sudah tidak bisa dipadamkan. Api mulai membesar. Di situ keadaan panik, saya coba teriak dan begitu, maksudnya menenangkan penumpang agar tidak panik waktu di kapal. Dan pada waktu itu sudah panas, dalam kapal itu sudah panas, api mulai membesar. Kami sudah tidak mampu lagi, jadi waktu itu kita cari pelampung. Dan kebetulan di dek 2 itu, di situ cuma satu titik tempat pelampungnya. Di situ kami kocar-kacir, maksudnya mau menyelamatkan diri ya? Iya, menyelamatkan diri, mau ambil pelampung. Situ kita bertindik-tindikan situ. Hingga akhirnya Kakak Abdul menyelamatkan diri dengan terjun ke laut begitu. Kemudian bagaimana ceritanya sehingga Kakak Abdul akhirnya bisa menyelamatkan sang balita ini? Iya, di situ saya sudah jauh ya, terbawa arus, dan kemudian saya terdengar suara wanita minta tolong. Minta tolong, dia katanya sudah tidak mampu lagi. Di situ saya coba berenang menghampiri wanita itu, ibu itu, dan saya ambil anaknya itu. Kelihatannya itu ibunya sudah kelelahan, kasihan anaknya itu. Kalau mau lepas nanti tidak tahu nasib anak itu dia. Dan pada waktu itu dia kurang lebih 1 jam, kami di laut. Terbang kami, belum ada pertolongan. Dan kemudian waktu itu ada dari nelayan Pulau Gangga yang sudah mulai datang. Dan nanti perahu yang keempat saya berteriak minta tolong waktu itu dia. Saya coba menenangkan anak ini. Dari pertama saya ambil supaya anak ini bisa tenang dan saya juga tidak tenggelam. Ini berarti saya juga mencoba membayangkan bagaimana situasinya di dalam ketidakpastian kapan tim penyelamat datang, kemudian terombang-ambing di laut, begitu 1 jam begitu ya, seperti yang tadi Kakak Abdul ceritakan. Apa yang akhirnya membuat Kak Abdul tetap bertahan, menenangkan sang balita sehingga akhirnya bisa bertahan 1 jam sambil menunggu perahu datang untuk menolong? Iya Kak, waktu itu saya kasihan juga kan, anak ibunya itu minta tolong, saya tidak mungkin mau. Tersentuh dalam hati itu, ada anak kecil Pak. Jadi saya langsung ambil anak itu Pak. Tersentuh. Waktu itu saya juga masih pakai ransel pakai tas. Berat juga kan. Akhirnya tas ranselnya dilepas atau masih tetap dipakai? Tidak Pak, saya tidak lepas sampai di darat, saya tidak lepas ransel. Nah pada saat Pak Kak Abdul juga tadi menenangkan balita tersebut ya? Iya. Apa yang membuat Kak Abdul akhirnya memiliki keberanian, kemudian akhirnya dari kepanikan ini kan harusnya kita sebagai korban di situ kan khawatir begitu dan juga panik. Tapi di sini Kak Abdul terlihat tenang, kemudian juga berusaha untuk menenangkan balita agar dia juga tidak ketakutan. Ya Pak, di waktu itu saya tersentuh hati saya Pak. Di situ tersentuh hati saya lihat ibu dan anak itu minta tolong, jadi saya langsung ambil anak itu Pak. Tersentuh hati Kakak Abdul sehingga menggerakkan hatinya untuk menolong ibu dan anak ini ya. Setelah 1 jam akhirnya kapal perahu nelayan begitu ya yang datang untuk menyelamatkan Kak Abdul dan juga balita itu ya? Kurang lebih 1 jam ada perahu nelayan datang. Sekarang bagaimana kondisi dari balita yang Kak Abdul selamatkan ini? Alhamdulillah dia sekarang di rumah sudah tadi aku ada sempat chattingan sama keluarganya, dia sedang tidur, kelelahan. Apa yang disampaikan oleh ibu ataupun orang tua dari balita? Orang tuanya itu berterima kasih kepada saya melalui WhatsApp. Selain itu ada yang disampaikan lagi kepada Kakak Abdul?
Ya. Yang jelas. Baik. Kisah dari Kak Abdul ini tentu menginspirasi kita semua ya. Di tengah kondisi yang Kak Abdul juga terombang-ambing di tengah laut untuk menyelamatkan diri, Kak Abdul masih punya niat yang baik untuk menyelamatkan sang balita yang juga terombang-ambing di kapal ini. Terima kasih Kak Abdul telah berbagi kisah inspiratifnya kepada kami di Kompas TV. Salam sehat Kak Abdul. Sorotan lain di Kompas Petang, Saudara. Polisi memeriksa 10 saksi insiden pernikahan anak Deddy Mulyadi yang berujung pada insiden tewasnya 3 warga. Kami juga menyoroti soal Presiden Prabowo yang lontarkan sejumlah pujian untuk PSI yang kini memiliki logo gajah. Jangan lewatkan ulasannya dalam dialog utama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Wakil Bupati Garut menanggapi soal tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 warga di acara pernikahannya. Wagub Putri Karlina berjanji tidak akan mencari kambing hitam dalam tragedi maut tersebut. Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang menikah dengan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memimpin apel pagi di lapangan Setda Kabupaten Garut. Di hadapan ratusan ASN, Putri kembali mengklarifikasi dan menyangkal bila dirinya menggelar pesta rakyat dan pembagian makanan gratis. Namun ia berjanji tidak akan mencari kambing hitam mengenai tragedi maut tersebut. Dia akan bertanggung jawab penuh pada para korban dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke polisi. Terkait apa yang menjadi penyebab dari insiden tersebut adalah bukan fokus saya hari ini. Saya tidak sibuk mencari siapa yang salah. Jauh dari kata saya mencari kambing hitam tidak ada sama sekali. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin menjelaskan penyelidikan insiden 3 orang tewas dalam pesta rakyat pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Maula Akbar dengan Wakil Bupati Garut Lutivia Nisa Putri Karlina diambil alih Polda Jawa Barat. Selain itu, berkas pemeriksaan 10 orang saksi di Polres Garut juga telah diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Diskrimum Polda Jawa Barat. AKP Joko bilang 10 saksi mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Untuk proses penyidikan selanjutnya, kasus ini diambil alih. Kita sudah memeriksa beberapa orang, kurang lebih 10 orang. Kita lakukan pemeriksaan dan kita sudah serahkan semua ke Polda Jabar. Itu dari mana saja itu Bang? Dari pihak mana aja itu? Dari semua pihak kita sudah melakukan pemeriksaan, baik dari pihak pengamanan, kemudian dari BHWO, kemudian dari pihak Satpol PP, kemudian dari pihak lain yang ada di lokasi tersebut. Berikut ambulan yang ada di tim kesehatan di lokasi. Itu selanjutnya karena kita sudah serahkan ke Polda Jabar atau kita limpahkan ke Polda Jabar, untuk selanjutnya penanganannya di Polda Jabar. Makanan gratis untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak. 5.000 sekuat-kuatnya. Wow. Jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18 itu saya tidak menyetujui sebenarnya. Kemudian peristiwa ini pun saya tadi tidak tahu adanya peristiwa kegiatan makan siang bareng warga ini, saya tidak tahu. Makanya di pendopo itu disiapkan paket makanan gratis. Ya. Jumlahnya informasi awal yang kita dapatkan adalah 5.000 pack. Ketika ekses ini hanya dibatasi seberapa, hanya dorongan dari luar itu sangat deras. Akhirnya dibuka, tapi sudah terlanjur besar-besar.
Polda Jawa Barat menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden 3 orang tewas di pesta rakyat pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Maula Akbar dengan Wakil Bupati Garut, Lutfianisa Putri Karlina. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian di Pendopo Garut. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menjelaskan penyelidikan penanggung jawab insiden itu dapat dimulai dari izin keramaian acara. Ketika proses perizinan itu ada terkait dengan bagaimana pengamanannya. Ada diduga permintaan untuk dari kepolisian oleh pihak Pemda atau apa ya. Jadi untuk pengamanan. Sekali lagi itu nanti kembali kepada apakah memang ada izin acara ini yang disebut izin keramaian kegiatan masyarakat atau izin lainnya. Ya tentu ini perlu dimintakan klarifikasi bagian dari fakta-fakta yang apabila itu dilakukan penyelidikan perlu dikumpulkan. Itu. Atas kericuhan yang menyebabkan kematian 3 orang di syukuran pesta pernikahan putranya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan ia dan putranya siap diperiksa polisi. Problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Dan saya nggak ada masalah. Menantu Deddy Mulyadi sekaligus Wakil Bupati Garut, Lutfianisa Putri Karlina meminta maaf pada keluarga korban tewas. Putri membantah membuat acara bagi-bagi makan gratis. Kalaupun ada yang mau makan silakan datang, tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan, tapi kami memfasilitasi kalau ada yang misalnya tanya, Bu katanya ada makan gratis, oh ini bohong. Nah saya memfasilitasi itu, tapi tidak. Pesta rakyat yang menyebabkan 3 orang tewas itu merupakan rangkaian pesta pernikahan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar. Putri merupakan anak Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, sedangkan Maula merupakan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Hingga kini polisi masih menyelidiki dugaan kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Polres Garut telah meminta keterangan dari 10 orang sebagai informasi awal penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV. Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. 10 orang telah diperiksa polisi. Kalau kita lihat di sini, pertama kita ucapkan belasungkawa juga kepada pihak korban yang telah meninggal, dan juga kita ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Dalam hal ini penyelenggara acara, karena dia menggunakan event organizer dan sebagainya, saya kira tidak ada kelalaian ya, bagi pihak penyelenggara, bagi pihak punya kerja ya, baik dari Pak Deddy maupun dari pihak Pak Karyoto. Anaknya jadi Wakil Bupati Garut, mantan perempuan. Ya kelalaiannya mungkin dari pihak penyelenggara, tapi itu pun harus dicari yang benar-benar apakah betul pihak penyelenggara yang bertanggung jawab, event organisernya, atau event organisernya hanya bertanggung jawab pada jalannya acara. Jadi dalam hal ini kita juga perlu pertanyakan, apakah Polres Garut sudah memprediksi secara prediksi intelijen dari Polres Garut melihat figur daripada Pak Deddy, melihat figur daripada Pak Karyoto, besarnya melihat figur dari mantan perempuan Wakil Bupati dan mantan laki-laki sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Berarti jelas ini akan ramai pestanya. Maka rencana pengamanan yang dia buat sejauh apa? Maka saya sangat senang ini kan bahwa ini ditarik di Polda Jawa Barat, karena Polda akan menyelidiki juga intern Polri. Apakah rencana pengamanan yang dibuat itu sudah sedemikian memperkirakan bahwa pesta ini akan ramai, bahwa akan segala kemungkinan terjadi, termasuk rebutan
untuk bersalaman pengantin, rebutan untuk bersalaman dengan Pak KDM, atau rebutan untuk merebutkan sesuatu hidangan. Nah, ini harus diprediksi oleh pihak aparat keamanan. Jadi saya yakin bahwa Polri tidak memeriksa sepihak bahwa siapa ini kambing hitamnya dari pihak lain, tapi internal Polri sendiri untuk mengadakan introspeksi. Artinya pengamanan yang dipersiapkan itu sudah sesuai dengan rencana sesuatu yang akan terjadi gitu dengan peristiwa yang sedemikian besar gitu. Ada yang punya acara, panitia, dan pihak pengamanan. Jadi 3 unsur ini yang harus kita selidiki. Siapa yang mungkin saja kita tidak menuduh begitu ya Pak Susno. Tidak, apakah siapa dari 3 unsur ini ya, termasuk intelijen yang punya lalai gitu dalam peristiwa menewaskan 3 orang. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa yang terjadi Pak Susno, 3 orang tewas, artinya bisakah dipertanggungjawabkan secara pidana? Bisa. Karena misalnya ya kita lihat dari panitia. Panitia apakah sudah memberitahukan kepada pihak Polri ya, bahwa perkiraan akan jumlah sekian dan sekian. Tetapi pihak Polri pun tidak boleh langsung percaya saja kepada apa yang diajukan oleh panitia. Polri tentunya punya perkiraan intelijen. Perkiraan intelijennya, yang punya kerja ini Pak KDM. Pak KDM ini dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia. Apalagi di Jawa Barat sampai ada istilah gubernur aing gitu atau bapak aing gitu kan. Nah, kemudian dari pihak misalnya Pak Karyoto, figur yang terkenal juga. Pengantinnya juga dua-duanya figur terkenal. Tanpa adanya hidangan gratis pun ini pasti akan ramai. Maka dipertanyakan oleh Polda nanti atau bila perlu oleh Mabes Polri berapa besar kekuatan pengamanannya, kemudian renpam, rencana pengamanan, strateginya gimana, siapa yang mengamankan di sini berapa kuat, siapa yang mengamankan di sini berapa kuat, dan sebagainya. Nah, kalau itu tidak cukup, berarti ada semacam kelalaian dari pihak aparat keamanan gitu. Dari pihak keamanan. Jadi menurut Pak Susno yang harusnya bertanggung jawab pihak keamanan atau yang punya hajat? Tergantung. Yang punya hajat jelas enggak dong. Yang punya hajat dia punya hajat, dia sudah tugasnya yang punya hajat adalah mengatur masalah undangan tamu dan sebagainya. Yang punya hajat enggak menyelenggarakan keamanan. Keamanan tidak ada yang punya hajat. Yang menyiapkan keamanan itu adalah kalau diberitahu aparat keamanan harus menyiapkan keamanan. Dalam hal ini siapa? Ya termasuk misalnya Polri dengan Pol PP-nya diberitahu juga apa tidak. Tapi Pol PP kalau ada itu di bawah kendali Polri. Nah, termasuk juga di sini misalnya event organizer-nya. Apakah event organizer-nya betul dia yang menyiapkan makan siang gratis dan sebagainya, dan apakah itu diinformasikan kepada aparat keamanan apa tidak gitu. Dalam peristiwa ini Pak Susno, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Polri sudah cukup transparan atau belum? Tergantung hasil pemeriksaan, saya tidak tahu ya, karena saya tidak tahu berapa kekuatan. Berapa kekuatan pengamanan terbuka, berapa kekuatan pengamanan tertutup, berapa brimob yang dikeluarkan di situ, berapa sabara, berapa lalu lintas. Kalau hanya 2-3 orang saja atau hanya 10-20 orang ya jelas nggak mampu gitu. Kan pemeriksaan di Polres Garut sudah ada 10 saksi. Tapi apakah nanti kira-kira menurut Anda yang punya hajat termasuk Deddy Mulyadi dan juga anaknya akan dipanggil ikut diperiksa? Karena kemarin katanya Deddy Mulyadi juga siap diperiksa untuk memberikan keterangan. Ya kalau Pak Deddy Mulyadi tidak terlalu banyak ya tanggung jawabnya di sini karena dia mengadakan pesta gitu. Dia mengadakan pesta, tamu berdatangan kan bukan tanggung jawab dia. Orang tidak diundang pun datang bukan tanggung jawab dia, tapi aparat keamanan yang harus mempersiapkan itu. Nah, adapun Polri telah memeriksa 10 saksi itu untuk memeriksa segala kemungkinan. Apakah di dalam pesta ini ada hal-hal yang di luar perencanaan Pak Deddy Mulyadi dan Pak Karyoto yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Siapa tahu kan ada simpatisannya Pak Gubernur Jawa Barat ya, yang punya acara Pak KDM. Misalnya masing-masing kabupaten menyelenggarakan makan siang gratis dengan punya stand tersendiri. Tapi di luar pengetahuan yang punya kerja, di luar pengetahuan aparat keamanan, itu yang harus diselidiki. Iya, selain kita mengevaluasi kinerja dari pihak intelijen dan juga pihak keamanan tentu saja Pak Susno, karena tadi Anda bolak-balik menegaskan soal itu. Tapi kira-kira se-urgent apa, seterdesak apa pihak dari punya hajat seperti Deddy Mulyadi untuk diperiksa? Dia periksa paling sebatas apakah yang kegiatan-kegiatan di lokasi atau di stand itu yang menyebabkan
meninggalnya atau melayangnya jiwa orang lain itu sepengetahuan dia apa tidak. Nah kalau tidak sepengetahuan maka itu siapa yang adakan itu akan dicari oleh Polri gitu. Jadi tidak terlalu banyak itu tanggung jawab daripada yang punya kerja. Nanti kalau tanggung jawab beban ini dibebankan pada yang punya kerja, orang nggak mau punya kerja semua. Dia sudah punya kerja, sudah minta pengamanan, tahu-tahu ada peristiwa terjadi, yang punya kerja yang bertanggung jawab. Ya ini nggak masuk akal. Baik, terima kasih Pak Susno telah bergabung di Kompas Petang. Kita tunggu perkembangan kasusnya secara terang benderang. Selamat petang, Pak. Terima kasih, selamat petang, Pak. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi saat memberikan sambutan peluncuran program 80.000 koperasi di koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyebut PDIP dan Partai Gerindra adalah kakak adik. Penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa sejumlah saksi terkait laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam kasus pencemaran nama baik ijazah. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, saat memberikan sambutan peluncuran program 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto menyebut PDI Perjuangan dan Partai Gerindra adalah kakak adik. Saat menyapa Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani, Prabowo awalnya menyatakan hormatnya pada Bung Karno. Setelah itu, Presiden Prabowo bilang bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra adalah kakak adik meski PDIP berada di luar pemerintah. Namun kata Prabowo, PDIP adalah sedulur alias saudara. Ketua Komisi 1. Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur, ya kan? Sorotan selanjutnya, saudara, penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa sejumlah saksi terkait dengan laporan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus pencemaran nama baik ijazah. Di mana pada April lalu, saudara, sejumlah orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi rumah Jokowi. Pemeriksaan dilakukan kepada 8 orang yang pada saat kejadian berada di lokasi. Mereka adalah relawan yang sempat bersitegang dengan masa TPUA di kediaman Jokowi. Dan ini adalah pemeriksaan kedua bagi saksi. Kini, saudara, kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi sudah naik ke tingkat penyidikan. Namun belum ada pengumuman tersangka. Semua adalah yang ada di lokasi. Kalau dulu pertama memang ada sampai 12 orang, tapi ini mengerucutkan mana-mana yang diperlukan, yang mengetahui persis kejadiannya waktu itu. Jadi mungkin berkaitan itu. 16 April lalu, saudara, tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi rumah Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Saat itu, saudara, TPUA datang untuk melakukan klarifikasi ke Jokowi terkait ijazah yang selama ini belum ditunjukkan ke publik. Lebih lengkap soal pemeriksaan relawan Jokowi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi ini, saudara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Selamat petang, Widi. Widi, poin apa saja yang ditanyakan penyidik kepada relawan Jokowi? Sebab ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya terhadap relawan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi. Ya, Sir, betul sekali kata Anda. Ini adalah kali kedua pemeriksaan terhadap para relawan yang tergabung dalam barisan Sudarsono Jokowi Lovers dan dilakukan langsung oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Untuk poin-poin yang ditanyakan tentu masih seputar kejadian tanggal 16 April lalu di mana
sekelompok relawan ini sempat bersitegang dengan sejumlah massa TPUA yang mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo ini. Mereka pada saat itu juga sempat melakukan istilahnya seperti mengambil beberapa ikat kepala yang bertuliskan Adili Jokowi dari sejumlah massa TPUA yang datang ke kediaman Jokowi. Dan pada saat massa TPUA bergerak keluar setelah mereka bertemu dengan Jokowi, massa dari relawan ini juga sempat bersitegang, saling berdebat tentang apa yang menjadi pokok permasalahan yang membuat TPUA datang ke kediaman Jokowi. Karena menurut para relawan ini, apa yang disampaikan di kediaman tersebut melebar dari isu semula yang seputar ijazah menjadi ke masalah-masalah lain seperti pagar laut. Dan yang ditanyakan juga kepada para relawan adalah seperti apa provokasi atau seperti apa hasutan yang dilakukan oleh massa TPUA yang ada di lokasi tersebut, dan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka alami juga di saat adanya massa TPUA datang ke kediaman Jokowi ini ditanyakan oleh penyidik. Namun untuk detailnya memang kami tidak mendapatkan informasi karena ini masih ranah dari penyidik dari Polda Metro sendiri. Nantinya akan ada penyampaian kepada media secara resmi melalui Polda Metro setelah melakukan rangkaian penyidikan dan juga pemeriksaan saksi-saksi. Dan di Solo tadi diperiksa 8 orang, mereka berasal dari sejumlah daerah di wilayah Jawa Tengah. Mereka yang dulunya juga sempat diperiksa, awalnya 12 orang mengerucut menjadi 8 orang karena memang polisi mencari mereka yang benar-benar paham, mereka yang benar-benar kontak langsung dengan massa TPUA yang saat itu mendatangi rumah Jokowi untuk menanyakan atau mengklarifikasi soal ijazahnya. Dan untuk kelanjutannya kami masih akan menunggu konfirmasi-konfirmasi selanjutnya baik dari para relawan yang diperiksa melalui kuasa hukumnya ataupun dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Ya, sip. Terima kasih jurnalis Kompas TV Widhi Nugroho atas informasinya dari Solo, Jawa Tengah. Saudara, Presiden Prabowo lontarkan sejumlah pujian untuk PSI yang kini memiliki logo gajah. Jangan lewatkan ulasannya dalam dialog utama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran, dan juga Joko Widodo santap malam bersama usai menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Tidak lama setelah acara Kongres PSI, Prabowo, Gibran, dan juga Jokowi, dan juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyantap malam bersama di sebuah rumah makan bakmi di Solo, Jawa Tengah, Saudara. Sembari makan malam, Prabowo, Gibran, dan juga Joko Widodo melakukan pertemuan internal selama kurang lebih dari 1 jam. Sementara itu, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi masih terus melempar teka-teki terkait dengan status keanggotaannya di PSI. Usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di kediamannya, Jokowi yang sebelumnya lantang menyuarakan sikapnya untuk bekerja sama dengan PSI kini membuka diri bagi partai lain jika diajak untuk bekerja sama. Hal ini disampaikan usai ditanya apakah dirinya mungkin akan bekerja untuk partai lain juga jika diminta. Joko Widodo mengaku belum diminta bergabung oleh putranya yang juga Ketua Umum terpilih PSI dan meminta jurnalis untuk bertanya terkait dengan status keanggotaannya ke pengurus PSI. Pendukungan penuh. Apakah sudah ada KTA? Dukung penuh. Jelas kan, dukung penuh kan jelas. Full mendukung. Artinya full penuh memberikan dukungan. Kalau full mendukung artinya ya harus bekerja keras. Tapi Pak, kalau diminta Pak, kalau menjadi Dewan Pembina, kalau menjadi Dewan Pembina apakah Bapak? Ditanyakan ke PSI. Pak, kalau diminta partai lain untuk bekerja juga gimana Pak? Kalau diminta bekerja oleh partai lain juga Pak? Wah ya saya bekerja ya semua kalau minta saya bekerja. Sudah diminta Mas Kaisang belum Pak? Gimana? Untuk dari Dewan Pembina ke PSI. Belum. Tawaran dari Dewan Pembina dari Mas Kaisang? Tanyakan ke PSI. Betapa
salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. PSI memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis. Saling puji antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tampak jelas dalam penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Prabowo Subianto yang hadir bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dalam pidatonya menyinggung soal peran kader PSI yang berada dalam kabinetnya. Prabowo juga menyinggung soal lambang gajah yang menjadi logo baru PSI dengan bilang gajah adalah salah satu hewan kesayangannya. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang, banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Pujian juga disampaikan oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, pada program pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satunya adalah pelaksanaan makan bergizi gratis yang penting dalam membangun generasi masa depan. Izin Pak Presiden, kita lihat banyak yang nyinyir. Katanya ngapain sih ngasih makan bergizi gratis, mending fokus ke pendidikan aja. Namun justru Bapak Presiden telah melakukan kedua hal tersebut sekaligus bersamaan. Lewat sekolah rakyat, Pak Presiden membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Lewat makan bergizi gratis, Bapak pastikan mereka tumbuh dengan gizi yang cukup. Sebelum kepenutupan Kongres PSI, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya. Kedatangan Prabowo disambut oleh Jokowi dan Iriana Jokowi. Tampak pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya. Jokowi sendiri memang tidak hadir dalam penutupan Kongres PSI yang sudah memilih putra bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI yang baru. Tim Liputan, Kompas TV. Saling puji antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketum PSI Kaisang Pangarep tampak jelas saat penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Namun dalam kongres ini Joko Widodo tidak hadir. Kita bahas bersama dengan Jubir DPP PSI sekaligus OC dari Kongres PSI, Mas Wiryawan, dan juga pengamat politik Mas Adi Prayitno yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi melihatnya maknanya apa nih Jokowi yang tidak hadir dalam penutupan Kongres? Mas Adi. Halo, Mas. Oh iya, saya kira memang kenapa misalnya Pak Jokowi tidak hadir dalam penutupan Kongres? Saya kira memang itu adalah tempat bagaimana Pak Jokowi sepertinya ingin memberikan kesempatan yang cukup luar biasa kepada Pak Prabowo untuk menyampaikan pidato-pidato dan pesan-pesan politiknya di seluruh kader-kader PSI, dan sangat kelihatan bagaimana pidato politik Prabowo itu di depan PSI sangat luar biasa, hangat dan saling memuji satu sama yang lain. Itu yang saya kira memang menjadi penting ya, karena sebelumnya kan Pak Jokowi sudah membuka, artinya ini semacam ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau yang buka itu adalah Pak Jokowi, maka yang menutup itu adalah Pak Prabowo Subianto. Ini semacam ingin bagi peran yang sebenarnya ingin diberikan oleh masing-masing tokoh ini dalam Kongres PSI untuk yang pertama kalinya, Mas. Apalagi kita tahu kan Pak Prabowo sebelum menghadiri penutupan Kongres PSI juga sempat bertemu dengan Pak Jokowi, ngobrol panjang kali lebar terkait dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Jadi saya kira itu konteksnya untuk soal ingin membagi peran politik antara Jokowi dengan Prabowo dalam Kongres PSI.
ini juga apakah bisa dibaca sebagai ini ada anak saya nih, ada Kaisang, ada Gibran juga di sana, jadi nggak perlulah saya hadir gitu. Ya kalau saya tidak sejauh itu, tapi bagi saya secara prinsip ini soal berbagi peran ya dalam Kongres PSI, karena saya kira memang sejak pembukaan Kongres Pak Jokowi sudah begitu banyak bicara tentang bagaimana merajut kekuatan politik bagi PSI untuk menjadi partai yang besar. Dan yang paling penting di penutupan ini kan relatifly tempatnya agak sedikit luas dan terbuka, dan itu dihadiri oleh begitu banyak kader-kader PSI yang saya kira datang bergemuruh memberikan sambutan yang cukup luar biasa kepada Pak Prabowo Subianto. Dan mungkin yang ketiga Mas, untuk menghindari kesan, oh ini ada matahari kembar, kira-kira begitu. Karena kalau Pak Jokowi biasanya dengan Pak Prabowo berkumpul, bertemu, memberikan sambutan di acara yang sama, pasti kesan-kesan matahari kembar itu akan selalu diulang. Sepertinya itu juga ingin dihindari dalam Kongres PSI. Terlebih Prabowo sendiri melontarkan pujian begitu ya terhadap logo PSI yang baru ini. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Wirawan, ini logo PSI yang baru ini banyak sekali mendapat pujian, terutama dari Presiden Prabowo Subianto nih, gajah hewan kesayangan saya. Nah, siapa sih yang pertama kali mencetuskan logo PSI berubah menjadi gajah ini? Ya Mas, baik, terima kasih. Terkait dengan logo PSI yang hari ini sudah kita launching pada saat Kongres, juga kita sahkan dalam forum Kongres. Memang logo ini kita diskusikan di internal DPP dan banyak sekali masukan dari berbagai macam pihak, dan salah satunya termasuk Pak Jokowi memberikan masukan terkait dengan adanya logo gajah yang hari ini menjadi logo ataupun lambang dari Partai Solidaritas Indonesia. Jadi logo ini memang hasil musyawarah bersama, hasil kolektif yang ada di internal DPP PSI. Kemudian juga kami meminta arahan, meminta pandangan dari Bapak Presiden Jokowi untuk bisa memberikan pandangan ataupun penilaian terhadap logo yang kita miliki ataupun rebranding logo yang saat ini sudah kita launching gitu Mas. Berarti Presiden ke-7 Joko Widodo ikut andil ya dalam pemilihan lambang ataupun hewan gajah sebagai logo PSI yang baru ini. Sekalian ingin saya konfirmasi, ini akhirnya Joko Widodo masuk jadi posisi Dewan Pembina atau tidak? Karena tadi Joko Widodo sendiri bilang soal posisi ini langsung tanyakan saja ke PSI. Ya, untuk penunjukan Dewan Pembina, kemudian Dewan Pakar, Dewan yang lain, tentu itu merupakan hak dan wewenang dari Ketua Umum dan tim formatur terpilih. Dan untuk hal tersebut ya kami masih menunggu juga sebagai kader di bawah untuk menunggu bagaimana keputusan dari Mas Kaisang selaku Ketua Umum terpilih untuk menentukan siapa formasi yang akan mengisi di Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan masih ada beberapa dewan lagi yang lain yang sekiranya itu merupakan hal yang penting untuk keberlanjutan partai begitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan mengenai Pak Jokowi apakah akan menjadi dewan itu tidak. Kalau menurut saya ya kami menyerahkan ke Pak Jokowi dan juga Mas Kaisang untuk menentukan apakah Pak Jokowi. Berarti masih digodok begitu ya Mas Wirawan ya? Ya, karena tim formatur ini sedang bekerja sekarang untuk menyusun semua begitu. Dan formatur ini kan terdiri dari representatif dari berbagai macam wilayah. Ada dari wilayah Sumatera, Jawa, Maluku, Papua. Kemudian ada dari Bali Nusa juga ada begitu. Oke, sekaligus saya ingin menanyakan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Adi begitu, kemungkinan Joko Widodo tidak hadir, kekhawatiran ini masih kekhawatiran ya adanya isu ataupun polemik soal dua matahari kembar begitu. Dari internal PSI sendiri melihatnya seperti apa? Apakah betul demikian? Kalau menurut saya kan Pak Jokowi sudah hadir di tanggal 19 waktu itu di saat pembukaan, dan itu merupakan suatu kebanggaan, suatu euforia, dan juga suatu semangat baru yang dirasakan oleh kader-kader PSI saat ini. Kita lihat tanggal 19 itu kader-kader ini kan menyanyikan lagu itu, ayo Jokowi gabung PSI, kira-kira begitu. Nah ini merupakan harapan sebenarnya dari kader kita untuk Pak Jokowi supaya tetap bersama, tetap membersamai PSI begitu, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi terkait dengan isu matahari kembar ya tentu kita selalu menyampaikan di forum manapun bahwa presiden kita saat ini adalah Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo ini adalah presiden satu-satunya saat ini begitu kan, dan beliau adalah presiden aktif. Beliau juga dibantu oleh Mas Gibran dan juga jajarannya. Tentu kita harus menghormati itu dan tidak boleh ada lagi isu matahari kembar yang sampai saat ini masih terus dikumandangkan oleh berbagai macam pihak begitu. Karena kami menganggap isu ini kan bisa berpotensi untuk
menyinggung kedua belah pihak begitu, karena dimanapun Pak Jokowi juga sudah menegaskan bahwa presiden kita adalah Presiden Prabowo begitu. Ya betul, yang jelas pada saat kongres sangat jelas ya, yang dikumandangkan adalah Prabowo 2 periode begitu. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Adi, kalau kita logo baru dengan lambang gajah, Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat logo parpol dengan hewan ini nih bukan hanya gajah aja nih. Ya, saya kira 3 hal, Mas, memaknai logo baru dari PSI. Pertama, itu sangat kekinian dan kontekstual, mulai dari desain gambar, termasuk juga pemilihan font hurufnya. Jadi hurufnya itu sangat anak muda banget, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat memang logo PSI ini sangat identik juga ya dengan Pak Jokowi, terutama ketika ada kalimat yang mengatakan itu Partai Super TBK. Semua orang tahu Partai Super TBK itu adalah gagasannya Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian logo PSI yang baru ini dalam banyak hal sangat identik dengan statement-statement Jokowi. Nah, yang ketiga, memang ada kesan ya dari jauh ya, bahwa ketika ada gambar merah dan hitam yang dominan dalam logo gajah itu, ini juga dilihat oleh publik, jangan-jangan ini juga sebagai upaya untuk menyasar pemilih Jokowi yang beririsan dekat dengan pemilih PDIP, karena apapun judulnya, kebersamaan PDIP dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu itu kan membuat para pemilih di bawah seringkali kebingungan ikut ke Jokowi atau ikut ke PDIP. Oke, tahan sampai di situ dulu ya Mas Adi, karena saya ingin minta tanggapannya langsung dari Mas Wirawan. Betul begitu, ingin menyasar pendukung-pendukung PDIP? Ya, kami tidak mau menanggapi itu ya, tetapi kami menganggap bahwa semua pemilih yang ada di Indonesia itu harus disasar oleh seluruh partai politik gitu, karena ini kan kompetensi politik. Jadi kompetensi ini yang harus dimenangkan oleh setiap partai politik gitu. Pertarungan politik ini harus dimenangkan gitu kan, entah mengambil dari basis orang maupun mengambil dari basis yang belum ada tuannya begitu. Dan kami menganggap bahwa dengan adanya rebranding yang hari ini kita lakukan, ya tentu karena PSI ini merupakan partai anak muda, kami sangat memfokuskan pada anak muda yang hari ini kita tahu bonus demografi kita akan sangat tinggi pada tahun 2029 mendatang begitu Mas. Baik, terakhir ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita lihat sebelum hadir di penutupan kongres, Presiden Prabowo bertemu langsung, sowan begitu ke rumah Joko Widodo. Apakah ini sekaligus menjawab isu kerenggangan antara keduanya? Ya, saya kira itu juga yang tergambar ya. Prabowo Subianto bahkan dalam pidato politiknya juga menyinggung banyak sekali podcast katanya yang selalu menduga-duga hubungan politik Prabowo dengan Pak Jokowi sedang renggang dan tidak baik-baik saja. Bagi saya, ketika Prabowo datang ke Pak Jokowi bertemu dan berkunjung, itu mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Prabowo itu baik-baik saja dengan Pak Jokowi, dan bahkan Pak Prabowo Subianto itu juga memiliki hubungan politik dengan mantan-mantan presiden dengan yang lain. Isu keretakan itu tentu tidak terlepas karena dikaitkan dengan sejumlah pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, Mas Yasir. Karena ada satu keyakinan kalau ketemu dengan Megawati itu artinya hubungan dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja. Begitupun sebaliknya, kalau Pak Prabowo dengan Jokowi itu baik-baik saja, maka Prabowo dengan Megawati itu tidak baik-baik saja. Padahal kalau saya melihat dari jauh, Prabowo itu baik dengan semua mantan presiden. Dengan Jokowi baik, dengan Megawati juga baik, kemudian dengan SBY juga baik, dan bahkan dengan mantan-mantan presiden terdahulu Prabowo sangat mengapresiasi dan memberikan aplaus yang cukup luar biasa. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno dan juga Mas Wiryawan, jubir PSI telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi lain soal Timnas U23 yang siap tempur lawan Malaysia di laga penentu juara grup Piala AFF. Simak ulasannya usai jeda. Pelatih Timnas U23 Gerard Vandenberg mempersilahkan pelatih Timnas senior Patrick Kluivert untuk memanggil semua pemainnya jika dibutuhkan demi lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan Vandenberg ini menyusul munculnya kabar penyerang U23 Jens Ravan menjadi salah satu opsi pengganti Ole Romane di Timnas senior. Selain sebagai pelatih Timnas Indonesia U23, Vandenberg juga rangkap jabatan sebagai asisten Kluivert di Timnas senior.
I think when Patrick say that he want a player or needs a player, then Alex maybe come and look, but I don't know. Till now nothing happened, and if we can help the first team to go to the World Cup, he can get all my players. I don't care, to be honest, because I think that's the most important, that we do something where we are really happy and proud of. Pelatih Timnas U23, Gerald Vandenberg menegaskan timnya tetap membidik kemenangan saat menghadapi Malaysia, meski hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan Garuda Muda ke semifinal Piala AFF U23 2025. Vandenberg menganggap duel Indonesia melawan Malaysia adalah laga derby yang sengit. Untuk itu, skuad Garuda wajib meraih kemenangan atas tim Harimau Malaya. That's the countries who are close by. It's always a derby. And I play also against Germany and Belgium, so I know that this is also an important game. But I think most of all, and what is more important, is that we have respect for Malaysia and we try to beat them on the way we want to play. Sementara pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, mengaku sudah paham dengan potensi tantangan yang dihadapi anak asuhnya di kandang Garuda. Menurutnya, para pemain sudah dalam kondisi siap fisik dan mental. Kita cuma just sama seperti biasa yang kita prepare sebelum ni. Yang penting kekuatan mental dan serta keyakinan diri yang tinggi lah. Yang perlu kita extra effort untuk malam esok, itu yang lebih penting. Kita tahu di hadapan fans sendiri, Indonesia begitu garang, begitu kuat sekali, jadi kita perlu bersedia menghadapi segala serangan daripada Indonesia. Timnas U23 ada di puncak klasemen Grup A dengan 6 poin setelah menang besar 8-0 atas Brunei Darussalam dan mengalahkan Filipina 1-0. Skuad Garuda Muda berpeluang besar lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Sementara Malaysia berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Setelah kalah 0-2 dari Filipina dan menang 7-1 atas Brunei Darussalam. Malaysia butuh kemenangan lawan Indonesia untuk membuka asa lolos ke semifinal. Pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan sangat menentukan nasib Indonesia dan Malaysia. Kedua tim dipastikan akan tampil habis-habisan untuk memenangkan laga. Tim Liputan Kompas TV. Pertemuan Indonesia melawan Malaysia di laga terakhir Grup A Piala AFF 23 menjadi penentu untuk lolos ke babak semifinal. Hasil seri sudah cukup mengantar skuad Garuda ke 4 besar, namun Gerald Vandenberg sudah bertekad meraih poin sempurna alias menang. Sementara Malaysia juga mengejar kemenangan dengan lolos dengan predikat runner-up terbaik. Apa yang harus diwaspadai Jens Ravan dan kawan-kawan dalam laga ini? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola Haris Pardede. Selamat malam. Selamat petang, Bung Haris. Selamat petang juga. Bung Haris, berkaca dari dua laga lawan Brunei dan Filipina, apa yang masih harus diperbaiki Vandenberg saat melawan Malaysia? Ya, yang pasti yang pertama lini depan, dan ini juga sudah sempat terucap dari mulut Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Di pertandingan pertama memang tidak menjadi tolak ukur lah. Brunei Darussalam ada 2 level di bawah kita. Lawan Filipina, meskipun sebenarnya masih ada di bawah kita juga, tapi mereka menunjukkan perkembangan yang signifikan dan militansi yang luar biasa, sehingga kita membutuhkan gol bunuh diri melalui pemain mereka bernomor 14, mengantisipasi yang salah ya ketika ada throw in dari Robbie Darwish. Walaupun memang dalam pertandingan tersebut kita cukup menguasai dan punya peluang. Lawan Malaysia nanti malam tentunya kita membutuhkan ketajaman ini, dan itu salah satunya kita tumpukan dalam diri seorang Jens Ravan. Kita belum tahu ya, tapi kemarin dia latihan sudah full. Mudah-mudahan lawan Malaysia nanti dia bisa tampil sejak menit pertama. Jadi gimana nih menurut Anda ketajaman barisan depan Timnas U23? Ya, itu tadi pertama kita bertumbuh pada Jens Ravan. Yang kedua, kalaupun Jens Ravan nanti bisa jadi atau kemungkinan akan di marking sedemikian rupa oleh pasukan dari Harimau Malaya, saya pikir second line ini harus berperan. Salah satu pemain salah dua lah yang bisa mungkin menjadi kartu as adalah Tony Firmansyah yang punya tembakan cukup keras dari luar kotak penalti. Lalu kemudian juga ada Donitri yang gemar atau sering naik ke atas untuk memberikan crossing kaki kirinya. Dan yang ketiga, lemparan ke dalam ya, ini sering sekali menjadi perdebatan, tapi buat saya ini adalah satu keunggulan yang harus kita syukuri. Seperti juga ketika Pratama Arhan punya kemampuan tersebut di tim nasional senior. Tim depan bagaimana dengan tim belakang meredam serangan Malaysia?
Iya, belakang saya lebih yakin lagi karena kita punya beberapa pemain yang ya bahkan sudah mengetuk ke pintu tim nasional senior kita. Ada Muhammad Ferrari, ini jebolan Piala Asia U23. Kemudian ada Kakang Rudianto juga sama, levelnya sudah mulai menyentuh tim nasional senior, dan tentunya Kadek Karel, ya pemain atau back asal Bali yang bukan saja handal dan juga sangat capable dalam memimpin di belakang, tapi juga punya kemampuan dalam duel bola udara, terutama ketika kita mendapatkan tendangan penjuru di area pertahanan lawan. Ya, menghindari rasa sombong, kita memang menang melawan Filipina, sementara Malaysia tidak demikian, begitu ya, dibekuk oleh Filipina. Jadi apa yang mungkin bisa kita antisipasi? Karena begini, saya rasa Malaysia maunya kan menang, ya, nggak akan mau kalah begitu. Artinya mereka mati-matian, bahkan mungkin menurunkan pemain senior ke lapangan. Apakah itu harus kita antisipasi? Ya, seperti kata Vandenberg ya, kita fokus ke tim kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus bisa memainkan gaya yang kita miliki, itu yang pertama. Yang kedua, kita fokus kepada hasil, walaupun tadi dikatakan oleh tim redaksi bahwa imbang aja kita sudah lolos, buangkan pikiran itu. Dan Vandenberg sendiri sudah mengatakan we try to win the game. Dan yang terakhir, ini yang sering saya sampaikan juga dalam beberapa platform, jaga emosi. Karena dalam pertandingan ketat, dalam pertandingan rival seperti ini, biasanya kadang-kadang yang membedakan bukan materi, bukan strategi, tapi siapa yang lebih kuat menahan emosi. Ya bukan tidak mungkin Malaysia akan memainkan kelemahan kita, yaitu soal emosi. Bisa aja mereka akan melontarkan provokasi, dan ini harus bisa diredam oleh mentalitas para pemain. Sindrom darah panasnya kita itu masih ada ya? Ya itu dia, itu kadang-kadang bisa menjadi seperti panas itu kan sebenarnya energi ya. Tapi kalau energinya tidak tersalurkan dengan baik dalam bentuk permainan, maka itu bisa akan menjadi malapetaka. That's why Vandenberg yang tadi sudah kita dengar ya pengalaman dia saat membela tim nasional Belanda di Euro 88 dan juga Piala Dunia, dia tahu tentu bagaimana meredam ini. Tapi mungkin masukan dari stafnya juga perlu untuk memberitahu bagaimana nih situasi anatomi persaingan kita dengan Malaysia, sehingga dia nanti bisa membagi pengalaman itu kepada para pemain, sudah tahu triknya bagaimana untuk meredam itu, begitu. Tapi kan secara head to head kalau kita lihat dari catatan kita pernah bermain dengan Malaysia itu kita jarang menang begitu, bahkan mampu ditaklukkan oleh Malaysia. Apakah ini masih akan berlangsung begitu, mungkin memengaruhi mental dari para pemain? Seperti apa nanti kira-kira? Iya, ada satu adigiom yang sering didengungkan oleh pelatih, history made to be broken. Jadi kalau ada sejarah nggak pernah menang atau susah menang, justru itu menarik untuk kita bongkar. Dan saya yakin dengan kemampuan para pemain kita yang saat ini ada, banyak sekali yang sudah bermain di tim nasional senior. Beberapa pemain juga pernah main di Piala Asia U23, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, dan lain-lain. Saya pikir kita bisa meredam atau merusak rekor yang dikatakan kita sulit menang dari Malaysia. Dan para senior ini bisa kita andalkan, Bung? Ya, mudah-mudahan bisa, saya yakin bisa. Baik, terima kasih Bung telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat petang. Saudara, informasi lain di Kompas Petang, polisi memeriksa 10 saksi insiden pernikahan anak Deddy Mulyadi yang berujung pada insiden tewasnya 3 warga. Polisi telah memeriksa 10 saksi insiden tewasnya 3 warga saat pernikahan anak Deddy Mulyadi. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin menyatakan penyelidikan insiden 3 orang tewas dalam pesta rakyat pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga Wakil Bupati Garut ini diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Selain itu, saudara, berkas pemeriksaan 10 orang saksi di Polres Garut juga telah diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jabar. 10 saksi yang diperiksa mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Kita sudah memeriksa beberapa orang, kurang lebih 10 orang. Kita lakukan pemeriksaan dan kita sudah serahkan semua ke Polda Jabar. Itu dari mana saja itu, Bang? Dari pihak mana aja itu? Dari semua pihak kita sudah melakukan pemeriksaan, baik dari pihak pengamanan, kemudian dari BHWO, kemudian dari pihak Satpol PP, kemudian dari pihak. Jangan kemana-mana, saudara. Kompas Petang masih akan segera kembali.
Saudara, kebakaran terjadi di Jalan Garuda, Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api berkobar di permukiman padat penduduk, merambat hingga ke area pasar. Warga RW 2 Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat dikejutkan kepulan asap yang muncul dari tengah permukiman. Banyaknya material berbahan kayu membuat api kian membesar hingga merambat ke area pasar. Peristiwa kebakaran menghanguskan 70 rumah tinggal. 2 warga terluka dirawat di puskesmas. Tim damkar langsung memadamkan api dibantu warga di kawasan padat Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Dan saya masih serta Regan pamit. Sampai jumpa.